Pak Prabowo bilang kalau kabur aja ke Yaman. Jujur Pak ya, saya nggak tahu ada apa dengan Prabowo sama Yaman gitu Pak. Itu kan kata-kata begitu kan biasanya dipakai sama Termul alias buzzer. Kok Bapak bisa ngungkapin kata-kata seperti itu? Ada apa gitu Pak ke Yaman? Kenapa nggak ke negara lain gitu? Misalnya ke Yordania atau pokoknya ada. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Pernyataan Presiden Prabowo yang bilang pengkritiknya kabur saja ke Yaman bukan sekedar bumbu pidato yang pedas. Ini adalah retorika yang berbahaya. Kalimat tersebut menunjukkan sikap anti kritik yang dibalut sentimen merendahkan negara sahabat. Kita bisa menilai pidato itu berbahaya secara diplomatik dan bermasalah secara etika. Pertama, pernyataan itu menciderai hubungan diplomatik. Yaman memiliki ikatan sejarah, darah, dan intelektual yang sangat kuat dengan Indonesia. Ribuan santri dan pelajar kita sedang menimba ilmu di sana. Menjadikan Yaman sebagai analogi tempat pembuangan bagi mereka yang dianggap bermata buram adalah penghinaan terselubung. Mengapa negara dengan kekayaan sejarah spiritual seperti Yaman kok dijadikan bahan ejekan? Kedua, ada ironi sejarah. Ada aroma kemunafikan yang menyengat. Publik tidak akan pernah lupa bahwa Prabowo sendiri pernah memilih tinggal di luar negeri, Yordania, saat menghadapi situasi politik pelik di tanah air pasca 1998. Mengapa kini ia justru menggunakan narasi kabur ke negara Arab sebagai senjata untuk menyerang lawan bicaranya? Yang perlu Prabowo pahami, narasi Indonesia gelap adalah bagian dari dialektika demokrasi. Pemimpin seharusnya menjawab data dengan data, bukan menyerang personalitas atau malah mengusir warga negaranya. Kalimat-kalimat pendek bernada emosional ini mencerminkan mentalitas yang tidak toleran terhadap perbedaan pandangan. Ketika seorang pemimpin mulai menyuruh rakyatnya pergi hanya karena berbeda persepsi, hanya karena berbeda pandangan, hanya karena kritik, itu adalah sinyal berbahaya bagi kebebasan berpendapat. Indonesia tidak butuh arogansi. Indonesia tidak butuh pemimpin yang arogan. Indonesia butuh pemimpin yang mampu merangkul, bukan yang mahir mengusir. PR besar itu hanya bisa selesai kalau kita berjuang bersama untuk melakukan perubahan. Urun angan tak mengubah situasi, tambahkan huruf T di depannya. Turun tangan bisa mengubah situasi. Betul tidak? Kalau kita hanya urun angan saja, di angan-angan saja yang keluar. Tambahkan T, jadi turun. Dan ibu bapak memilih turun tangan lewat gerakan rakyat tadi. Itu turun tangan langsung, kita mau mengerjakan perubahan. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang memilih berjuang. Yang disampaikan oleh Ketua DPP, Bung Syahrin Hamid tadi, laksanakan. Panca, yang keras, panca karya. Ini yang harus teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, laksanakan. Dengan melaksanakan itu, maka jangkauan lebih luas. Dan saya titip pada semuanya sekalian, kemana-mana, seperti pesan yang disampaikan Pak Edi tadi, bahwa santun, bawa stabilitas jiwa, bawa stabilitas mental. Ini bos kalian dilebarin dikit. Namanya senyum. Jadi gerakan rakyat tuh asosiasinya menyenangkan. Jangan gerakan rakyat bunyi gerakan keras-keras. Jago debat semua. Nggak bisa kalah kalau debat. Jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menjadi orang yang menyenangkan di kampung, di lingkungan. Oh, kalau ada gerakan rakyat datang asik jadinya. Jangan kalau ada orang gerakan datang pulang amat bener nanti pusing lagi. Itu masalah itu nanti. Ya sekalian harus menjadi pribadi yang supaya apa? Mengajak semua. Ini adalah gerakan perubahan yang dikerjakan. Betul tidak Mas? Menangkan hati, bukan menangkan debat. Menangkan hati, bukan kalahkan lawan bicara. Betul tidak? Ini yang harus kita dorong sama-sama. Kalau Bapak Ibu di forum debat, menangkan debat itu. Namanya juga forum debat. Tapi kalau sehari-hari
lapangkan hati. Inilah kesempatan. Jadi saya mengajak kepada semua, apa yang tadi dipesankan oleh Ketua Umum, lalu ditegaskan oleh Ketua Dewan Pembina Provinsi Riau, Pak Edi, supaya bisa hadir dengan rasa membahagiakan, rasa menyenangkan. Nah, kalau itu bisa kita kerjakan sekalian, semuanya. Insya Allah nanti gerakan rakyat akan jangkauannya makin besar, makin luas. Bapak Ibu sekalian, di luar sana banyak orang yang memantau, banyak orang yang melihat. Sambil melihat-lihat, saya ikut nggak ya? Saya bergabung tidak ya? Nah, yang tadi dibilang sama Bung Ketua, ini Bapak Ibu sekalian, ini asal bikunal awalun. Ini sahabat-sahabat awal nih. Sahabat awal itu yang menentukan sahabatnya bertambah atau berkurang. Betul tidak? Ingat kisah Nabi dulu. Yang menentukan sahabat awal, ini sahabat asal bikunal awalun itu, yang nanti membuat apakah pengikutnya bertambah atau malah berkurang. Bukan Rasulullah sendiri, tapi lingkarnya itu yang menentukan. Lingkarnya itu membawa pesan yang membuat orang merasa terpanggil untuk Jadi saya pesan kepada semua yang terlibat dalam gerakan rakyat, tunjukkan bahwa ini adalah ikhtiar kita membuat Indonesia berubah menjadi negeri yang adil. Dan baru sekalian, jangkau generasi baru. Jangkau generasi baru. Banyak di sini kita generasi X atau generasi baby boomers, generasi X, generasi ya Gen Z itu lahirnya 98 ke atas. Ini kelihatannya lahirnya di tahun 2000-an di sini. Melahirkannya tahun 2000-an kan. Nah, jangkau generasi baru. Jangkau generasi baru, ajak mereka untuk terlibat. Sehingga kita bisa nantinya memberikan kepada semua perubahan yang ingin dikerjakan bisa dirasakan oleh generasi masa depan, bukan hanya oleh generasi masa kini, generasi masa depan. Jadi pesan kami pada semuanya, cita-cita mulia, rencana besar harus dikerjakan dengan cara yang baik, dikerjakan dengan cara yang benar, supaya bisa mendapatkan kepercayaan. Kita sudah menyaksikan dulu sekalian, tadi Pak Dr. Zulfikri cerita pengalaman-pengalaman ketika Pilpres. Oh, banyak yang aneh-aneh Bapak Ibu. Tapi paling tidak bagian kita tidak mengerjakan yang aneh-aneh. Betul tidak? Kalau Bapak Ibu ikut pemilu, apakah itu pileg, apakah itu pilkada, apakah itu pilpres, kalau yang dikerjakannya cara benar, cara baik, selesai, tidak ada hal yang perlu disembunyikan atas yang dikerjakan kemarin. Tapi kalau yang dikerjakan penuh dengan money politik, itu disembunyikan, tidak berani diceritakan, dan tak bangga untuk diungkapkan. Kita kemarin kerjakan dengan rasa jujur, dengan keseriusan bahwa ini adalah perjuangan. Tadi juga disampaikan ketika awal sambutan oleh Bung Yufrizal, bagaimana di gotong royong swadaya, swadana, swakarsa, semuanya pakai swadana, swakarya, swakarsa. Itu menggambarkan perjuangan rakyat yang sesungguhnya. Hasilnya Allah punya rencana, kita taati putusan MK. Tapi semua yang terlibat bisa menengok kepada apa yang dikerjakan dengan rasa kami lakukan hal-hal yang terhormat, bukan hal-hal yang memalukan. Bapak sekalian, penghormatan bisa dibeli, tapi kehormatan tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Uang bisa mendapatkan penghormatan, tapi uang tidak bisa mendapatkan kehormatan. Kehormatan itu hanya bisa didapat lewat langkah-langkah yang terhormat. Langkah terhormat. Bapak Ibu pernah ngikutin Piala Dunia Maradona, Bapak Ibu? Pernah? Maradona pernah masukin bola pakai tangan, Bapak Ibu? Ingat tidak? Ingat kan? Iya, ada yang bilang tangan Tuhan. Saya kurang setuju itu. Masa Tuhan berlaku curang? Kalau curang itu kerjaan setan, Bapak Ibu. Jadi itu tangan apa? Tapi yang menarik, Maradona nya tidak mau mengakui bahwa itu pakai tangan. Dia diam saja. Dan ketika itu dinyatakan gol, dia diam saja. Dan ketika dia menerima piala, dia diam saja. Semua orang tahu itu curang. Semua orang tahu itu pakai tangan. Semua orang tahu itu bukan kemenangan yang sesungguhnya. Tapi karena belum ada VAR, belum tertangkap, maka itu lolos. Terus sekalian, kita sering menyaksikan seperti itu. Kita tunjukkan kita bukan bermain menggunakan tangan, kita bermain menggunakan sporty. Tapi apa yang terjadi? Kalau Maradona masuk ruangan, dia tidak punya percaya diri. Karena dia tahu, orang-orang semua tahu bahwa dia tidak menggolkan dengan kaki, tapi dia menggolkan dengan tangan.
Nah, itu yang tadi saya maksud. Bila kita kerjakan dengan cara yang benar, cara yang baik, maka kita mendapatkan kepercayaan. Walaupun Maradona bisa terima pialanya, tapi semua orang tahu Anda mainnya pakai tangan itu. Betul nggak saya? Dan peristiwa itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Sampai hari ini saya ngomong di Pekanbaru orang ingat, Bapak Ibu. Betul nggak saya? Dicatat oleh sejarah. Jangan sampai puluhan tahun yang akan datang ketika pemilu kita sudah jujur, pemilu kita sudah bersih, pemilu kita sudah transparan, nanti anak cucu kita mengatakan, oh dulu di tahun 2024 tahun itu ada kecurangan. Jangan sampai nama kita disebut sebagai bagian yang meledakan kecurangan. Nanti biarkan cucunya lihat, oh iya ini punya seragam gerakan rakyat, itu bukan bagian yang bermain ini. Betul sih. Jangan lupa yang dikerjakan oleh kakek nenek kita menjadi kebanggaan hari ini. Sebaliknya, yang dikerjakan memalukan oleh kakek nenek kita menjadi beban bagi anak cucu kita di masa akan datang. Kita cerita pejuang-pejuang di Riau. Ada tidak anak cucu yang menceritakan orang-orang Riau yang bekerja sama dengan Belanda? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Walaupun rumahnya kaya, rumahnya besar, kalau waktu itu jadi komprador, tidak ada cucunya yang mau menceritakan dengan rasa bangga. Betul tidak, Ustaz? Ingat, Ibu-Bapak sekalian, kita sedang bukan saja belajar sejarah, kita sedang bekerja untuk membuat sejarah baru bagi Indonesia ke depan. Insya Allah kemudahan selalu mengiringi perjalanan kita semua, dan insya Allah sekalian apa yang kita kerjakan diberikan kemudahan. Pesan saya tadi, jangan tahu semua, beri senyum, beri kehangatan, insya Allah ikhtiar perubahan akan mencapai keberhasilan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, dan terima kasih juga wabil khusus kepada Pak Moderator Bung Mizan Asnawi. Terima kasih, tepuk tangan untuk moderator kita. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik sekali teman-teman. Bagaimana pidato Prabowo kemarin yang sangat-sangat viral teman-teman ya. Sekelas kepala negara teman-teman. Terlihat sekali ya bagaimana ia membahas ya yang lalu-lalu lagi teman-teman. Indonesia gelap dan sebagainya. Padahal itu kan kritikan ya di awal-awal ia menjabat ya. Ini sudah kurang lebih 2 tahun beliau ya, masih saja diungkit. Kemudian kabur aja dulu dan sebagainya, teman. Masih saja diungkit. Kan aneh, lucu, teman. Sekelas kepala negara ya kan, dan menanggapi kritikan-kritikan receh ya kan, yang viral beberapa waktu yang lalu, teman. Dan ini membuat heboh lantaran Pak Presiden mengatakan ya kalau mau kabur aja, ya. Kabur kemana? Ke Yaman dan sebagainya, teman-teman. Ini menjadi perbincangan publik ya kan. Ya sangat disayangkan ya teman-teman ya dengan pernyataan Pak Presiden ya berbicara seperti itu teman. Tapi apalah itu ya, yang namanya juga politik ya kan. Ya jadi seolah-olah pergi aja kabur ke Yaman, ini seolah-olah menyindir Anies ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat para termul biasanya menyindir Anies itu dengan kata Yaman, teman-teman. Orang Yaman dan sebagainya ya. Dan inilah yang menjadi sindiran ya dari warganet kepada Pak Prabowo. Apakah ini mengkritik Pak Anies ya kan? Kalau kita melihat memang bagaimana Anies dan Prabowo ini adalah lawan politik yang sangat luar biasa, teman-teman. Mereka ini memang saling berkompetisi ya. Mulai 2024 yang lalu. Padahal 2017 ya, mereka ini bermesraan. Kenapa bermesraannya? Karena Anies ini kan didukung oleh Prabowo menjadi gubernur Jakarta pada saat itu, teman. Kemudian 2024 ya beda kongsi ya, karena mereka maju sebagai capres, teman-teman, masing-masing. Namun ya nama Anies masih menjadi dari kelompok oposisi yang masih sangat kuat ya untuk maju di Pilpres 2029 ya, dan berhadapan dengan Prabowo. Dan ini sangat menggegerkan sebenarnya. Kenapa? Karena peluang Anies mengalahkan Prabowo ini juga cukup mungkin, teman-teman. Ya, bagaimanapun beliau tokoh oposisi yang menjadi ikon ya, oposisi yang mempunyai power. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.